Halo guys, welcome back to Twin Lab Channel. Jadi kali ini kita akan kembali membahas soal tutorial fisika kedua tentang dinamika dari ITB tahun 2021, khususnya nomor 5 bagian pertanyaan yang B. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menampilkan soalnya. Terdapat dua balok berada pada gerobak seperti ditunjukkan pada gambarnya di samping ya. Berapa gaya horizontal F yang harus diberikan pada gerobak agar balok bisa diam relatif terhadap gerobak. Nah, di sini sudah dikasih petunjuk teman-teman bahwa gesekan pada semua permukaan, baik itu roda, baik itu katrol, itu diabaikan. Dan di sini saya akan mengabaikan massa tali karena saya anggap massa tali itu tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem yang akan kita tinjau nanti. Oke, saja di sini pertama-tama kita harus tahu dulu sikon atau sequence dari sistem yang akan kita tinjau ini. Kita lihat karena balok diam itu karena baloknya diam relatif terhadap gerobak yang bergerak, maka artinya percepatan benda 1 sama dengan percepatan benda 2 sama dengan percepatan gerobak dan sama dengan percepatan sistem. Atau kita bisa tulis sesuai dengan rumus yang sudah aku tulis ini ya teman-teman. A1T sama dengan A2T sama dengan AMT sama dengan AS. Nah, itu adalah percepatan sistem ya. Jadi karena si balok M1 dan M2 ini tidak bergerak gitu ya relatif terhadap si gerobak besar, maka kita anggap si M1, M2 dan juga si massa gerobak itu bergerak bersama-samaan ya. Jadi dengan kecepatan yang sama, dengan percepatan yang sama gitu ya, sehingga nanti kita bisa samakan dengan kecepatan si sistem itu. Oke, ini adalah gambarnya. Di sini sudah aku tulis bahwa semuanya ya. Saya ulang bahwa balok M1, balok M2, dan gerobak M ya, yang bermassa M akan bergerak secara bersamaan yang didorong oleh sebuah gaya yang besarnya F dengan percepatan yang sama semua ya, yaitu aku simbolkan dengan AS atau percepatan sistem. Arahnya ke kanan sesuai dengan arah gaya dorongnya. Oke, sekarang seperti biasa untuk meninjau sistem dinamika ini kita harus meninjau setiap masing-masing objek ya. Di sini aku tinjau dulu benda 1. Nah, ditinjau benda 1, ini adalah gambarnya dan ini adalah diagram gaya benda bebas. Jadi ada gaya normal ke arah atas gitu ya, karena dia arahnya tegak lurus terhadap permukaan gitu. Kemudian ada gaya berat yang arahnya ke bawah, kemudian ada juga gaya dengan tali yang arahnya ke arah sumbu X positif. Sehingga kalau kita tinjau gitu ya, sumbu X terlebih dahulu, kita akan mendapatkan ya sesuai hukum Newton kedua, T sama dengan M1 kali percepatan X-nya itu ya harus A1T. Kenapa? Karena tadi dia yang aku bilang bahwa percepatan yang dialami si benda M1 itu adalah relatif terhadap tanah gitu ya. Jadi A1T itu adalah percepatan benda 1 relatif terhadap tanah gitu ya. Jadi dia tidak mengalami percepatan relatif terhadap si gerobak M. Oke, jadi karena ada gaya yang terjadi pada sumber X hanyalah gaya tegangan tali, maka di sini saya hanya masukkan gaya tegangan tali saja. Oke, kemudian kita tinjau sumbu Y. Tinjau sumbu Y, kita akan masukkan juga sesuai dengan hukum Newton kedua, kita akan dapatkan bahwa gaya yang ke arah sumbu Y positif saya anggap positif, dan gaya yang arahnya ke arah sumbu Y negatif saya anggap sebagai gaya yang negatif. Sehingga gaya normal saya anggap positif dan gaya berat saya anggap sebagai negatif. Nah, di sini karena si benda 1 tidak mengalami percepatan atau mengalami pergerakan ke arah sumbu Y gitu ya, tidak gerak naik turun, maka percepatan Y-nya 0. Sehingga kita bisa pindah ruaskan gitu ya, si W1 ke arah kanan atau gaya berat ke arah kanan, sehingga kita bisa dapatkan persamaan kedua menjadi gaya normal 1 sama dengan M1 dikali Y. Dan kita tinjau benda 2. Ini adalah gambarnya objek 2, di mana ada 3 gaya juga. Ada gaya tegangan tali arahnya ke atas, sumbu Y positif, dan gaya berat arahnya sumbu Y negatif, dan kemudian ditekan gitu ya oleh gaya kontak atau gaya normal gitu ya, karena si benda M2 ini berada di dekat ya, nempel kepada permukaan. Jadi si permukaan itu memberikan gaya normal ke arah kanan gitu ya.
atau disebut juga dengan gaya kontak ya teman-teman ya. Maka kita bisa tinjau sumbu X terlebih dahulu sesuai dengan hukum Newton 2 bahwa gaya sigma F gitu ya, atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem harus sama dengan M dikali A, atau hasil kali massa kali percepatannya. Nah, ini kita akan dapatkan bahwa gaya yang bekerja pada sumbu X hanyalah gaya kontak atau gaya normal yang disebabkan oleh sentuhan antara permukaan benda dengan si objek itu sendiri, sama dengan massa benda 2 atau massa objek 2 dikalikan dengan percepatan benda 2 terhadap tanah ya. Maka selanjutnya kita bisa tinjau kembali sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini sama menggunakan hukum Newton 2, kita bisa dapatkan bahwa T itu positif karena ke arah sumbu Y positif, dan W2 atau gaya berat 2 itu kita anggap sebagai gaya negatif karena mengarah ke arah sumbu Y negatif, sama dengan M2 dikali percepatannya itu 0 ya, karena kita anggap si benda 2 nya tidak bergeraknya turun ya. Jadi keadaan M1 dan M2 itu diam ya, diam, tidak bergerak ke arah manapun. Tapi mereka sistem ini gitu ya, M1, M2 dan M, gerobak si M maksudnya, itu bergerak bersamaan ke arah kanan. Oke, sehingga kita bisa dapatkan persamaan keempat, yaitu T sama dengan M2 kali Y dengan memindahkan variabel gaya berat W2 ke arah kanan. Oke, selanjutnya di sini kita akan meninjau terakhir ya, sistem benda gitu. Oke, dimana sistem benda itu seperti ini teman-teman ya. Jadi sistem itu adalah keseluruhan objek yang mengalami dinamika benda titik gitu ya. Jadi dia mengalami gaya-gaya itu adalah M1, M2 dan M. Kita anggap sebagai satu kesatuan sistem. Dan kalau kita tinjau, artinya masih sistem ini yang akan ditinjau itu berlaku penjumlahan dari semua objek gitu ya, yaitu antara balok 1, balok 2 dan juga si massa gerobak. Sehingga karena sistem yang bergerak di permukaan yang licin, tadi kita lihat ya bahwa semuanya itu licin, kita anggap licin atau frictionless, maka kita bisa mencari ya persamaan pada sumbu X itu menjadi seperti ini ya. Hukum Newton 2 sama sigma F sama dengan M kali A, di mana gaya yang bekerja pada sistem itu hanyalah gaya F itu ya, gaya dorong tadi. Dan massa yang kita gunakan adalah massa sistem, dan percepatan juga kita akan menggunakan percepatan sistem sepanjang sumbu X. Sehingga kita bisa mencari hubungan teman-teman antara percepatan sistem yang dilambangkan dengan variabel AS dengan menggunakan persamaan 1 dengan 4, atau kita juga bisa menggunakan hubungan antara persamaan 2 dengan persamaan 3. Sehingga kita ambil misalnya persamaan 1 dengan 4 saja gitu ya. Nah, saya tulis ulang persamaannya tadi ya, hubungan antara gaya tegangan tali, sehingga karena dia tegangan tali T gitu ya, dilambangkan dengan T itu yang menghubungkan antara M1 dengan M2 itu sama besar ya, maka persamaannya kita bisa tulis ulang menjadi seperti ini. Gaya tegangan tali 1 atau gaya tegangan tali yang dialami oleh benda 1 sama dengan gaya tegangan tali yang dialami oleh benda 2. Sehingga ya, kita masukkan saja persamaan 1 dan persamaan 4. Nah, di sini karena percepatan benda 1 relatif terhadap tanah itu sama dengan percepatan sistem yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa si M1, M2 dan gerobak M ini bergerak bersamaan gitu ya, sehingga percepatannya sama dengan percepatan sistem itu sendiri, maka kita bisa substitusikan teman-teman percepatan relatifnya ini terhadap percepatan sistem. Ya, kita bisa dapatkan, kita tinggal pindah ruaskan ya variabel massa 1 atau massa objek 1 ke arah kanan, sehingga kita bisa dapatkan ya, maka sesuai dengan persamaan gaya pada sumbu X tadi yang bisa diinterpretasikan pada persamaan 5, kita bisa mendapatkan bahwa kita tulis ulang ya, bahwa F itu sama dengan, karena massa sistem itu adalah massa keseluruhan sistem atau massa keseluruhan objek di dalam sistem, dikalikan dengan M2 per M1 kali G yang tak lain dan tak bukan itu adalah percepatan sistem. Jadi persamaan F gitu ya. Jadi untuk membuat si sistem ini atau membuat objek M1, M2 tidak bergerak relatif terhadap si gerobak, maka gaya F gitu ya, besarnya harus M1 tambah M2 tambah M dikalikan dengan M2 per M1 dikalikan
dengan dia. Nah, mungkin segitu saja teman-teman yang bisa aku jelaskan. Aku harap teman-teman bisa paham gitu ya. Dan jika masih ada pertanyaan, teman-teman boleh untuk kirimkan pertanyaan kalian di link yang kami taruh di kolom deskripsi. Jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini maupun channel-channel kami, kalian bisa like video kami dan subscribe channel kami. So, this is the end of the video. Bye-bye.